Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, kami mengajak pribadi kami sendiri juga kepada hadirin sekalian. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita yang sedemikian rupa. Semoga bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang saleh. Ramadan ini bukanlah Ramadan kelabu. Hari raya ini bukan hari raya yang buruk. Wabah COVID-19 yang menyebabkan sebagian daerah tidak bisa menyelenggarakan jamaah tarawih dan tadarus di masjid sama sekali tidak mengurangi keagungan Ramadan. Semuanya tetaplah mutiara yang bernilai, yang sangat bernilai tinggi bagi orang yang beriman. Kecuali bagi orang yang tidak bisa menghormati Ramadan dengan mengisi amal-amal yang baik, tentu Ramadan dan hari raya ini tidak merupakan hari raya mereka. Bagi mereka, hari raya ini adalah hari raya kelabu, penuh kemurungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada bulan Ramadan tahun ini, umat manusia sedang diberi ujian yang sangat berat, sebagaimana kita maklumi bersama. Tidak sedikit orang yang meninggal dan dirawat di rumah sakit. Beratnya wabah ini bukan hanya banyak yang meninggal, tapi paling berat yaitu timbulnya kerusakan di bidang ekonomi, finansial, sosial, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Saat ini banyak perusahaan yang mengalami problem, sehingga tidak sedikit perusahaan yang bangkrut, gulung tikar, karyawannya banyak yang di PHK, sehingga menimbulkan dampak sosial yaitu pengangguran di mana-mana dan menimbulkan angka kemiskinan baru yang tidak bisa dibendung lagi. Kesananya pasti akan timbul krisis akhlak atau moral. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hidup dan mati merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana di antara manusia yang paling bagus amalnya di hadapan Allah? Firman Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam ayat lain surah Al-Baqarah ayat 155-157, Allah Subhanahu wa taala
taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kami pun akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia itu diuji oleh Allah, seperti banyaknya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, banyak yang meninggal, sedikitnya hasil bumi seperti buah-buahan dan pertanian. Sikap kita menghadapi musibah ini dengan sabar. Sabar bagi kita bukan berdiam diri, tapi harus memaksimalkan ikhtiar melawan musibah dan berdoa kepada Allah agar bisa cepat keluar dari masalah ini. Berdoa untuk menghadapi wabah, bagusnya kita istiqomahkan secara terus di masjid atau dimanapun, supaya ada rasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita harus lebih dekat dengan Allah dengan cara banyak berjamaah sholat, walaupun kita berjamaah dengan keluarga di rumah, membaca Al-Quran, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kita rajin sholat berjamaah maka akan mendapat 5 keuntungan. Yang pertama, dihilangkan kesulitan hidupnya. Yang kedua, dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga, catatan amal diberikan pada tangan kanan. Yang keempat, bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, jangan sebaliknya ketika ada wabah seperti ini malah semakin jauh dari Allah dan jadi malas untuk beribadah. Tentu musibah juga tidak cepat hilang, bahkan tambah parah. Kalau kita ingin bebas dari wabah virus corona, mari dalam kehidupan kita terapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti kita banyak mencuci tangan dengan sabun, pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, dan kalau tidak terlalu penting usahakan untuk tetap diam di rumah. Hadirin rahimakumullah, bersih-bersih jasmani saja tentu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan bersih-bersih batin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas maka kita minimal harus yang pertama perhatikan nasib anak yatim yang membutuhkan kasih sayang sebab mereka sudah tidak mempunyai orang tua. Yang kedua, bantulah kebutuhan orang miskin yang kerjanya serabutan, apalagi saat ini jumlahnya semakin banyak
sebab terdampak virus COVID-19. Yang ketiga, perhatikan sholat yang 5 waktu. Dengan sholatnya yang khusyuk di awal waktu, tentu yang lebih utama adalah di masjid sambil berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka insya Allah dijamin surga baginya. Yang keempat, orang yang amal ibadahnya dibarengi riya, ingin terkenal dan punya nama di hadapan manusia, tentu ini harus kita hindari. Dan yang kelima, pelajaran dari surat Al-Maun ini, suka menghalangi orang lain yang mau menolong, padahal orang tersebut sangat butuh uluran tangan para agnia. Tentu apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, terutama zakat yang sudah kita keluarkan, mudah-mudahan menjadi keberkahan, terutama untuk membersihkan harta kita dan untuk membantu secara sosial bagi para mustahiknya. Hadirin rahimakumullah, jadi musibah yang saat ini melanda kita semuanya sebetulnya karena kelakuan kita sendiri. Mari kita berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri tentunya, dan mari kita untuk meningkatkan semua amal ibadah kita minimal sama seperti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Syawal artinya adalah peningkatan, bahwa apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini adalah pelajaran bagi kita untuk mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakannya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, sehingga insya Allah kita akan meraih kebahagiaan hidup. Tentu bukan hanya sekedar di dunia ini, tapi sa'idun fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia sampai bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal